Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini berkaitan dengan medsos. Sosmed apa medsos? Sosmed. Saya bingung. Medsos. Beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali melihat ada viral. Jadi ada seseorang yang menginjak Al-Quran, kemudian ada satu bule di dalam WC ya, toilet, lalu Al-Quran itu dikasih meme berbahasa Indonesia. Quran dibuat ini tisu untuk berak es gubrat taek lah coro pade dan sebagainya gitu. Terus yang saya lakukan, saya bingung, saya ngurut dodo lah istilahnya. Terus kira-kira menurut pandangan Cak Nun kira-kira Allah itu marah nggak dengan saya kalau saya seperti itu, sedangkan saya memang benar-benar bingung harus ngapain. Terima kasih Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama, alamat, nomor HP, nomor rekening. Saya dari Kudus, nama saya Mohibur Rahman. Nonton mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amat jauh rotok cukup. Iki badhe tanglet. Niku kan wonten hadis nggih. Kanjeng Nabi niku ngeken utlubul ilma nggih. Walau bisin. Nggih niku kan menyuruh mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal negeri Cina itu kan kalau kita lihat kan ya gampangannya nih bibit dari komunis gitu. Ya komunis kan cukup membingungkan di Indonesia lebih di Indonesia. Jadi biar misalnya komunis itu zaman Nabi. Gitu. Lah iya. Tapi kan itu kan hadisnya untuk umat kan gampang ya betul ima walau bisin ya. Ya kalau rotok pripun ya rotok bingung ngoten. Bingung perkara apa iki? Ya iki menawi wonten hikmahe nggih, hikmahe niku apa bib? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masanya dari Blora. Tapi sebelumnya Akhir Khalif dhisik sakit. Nek bar takok wae. Nggih. Iki meh takok apa meh salim wae? Ben luwih lengkap. Kok nek pamit rono salim nah. Nggih. Pertanyaannya apa nih? Jadi kalau menurut saya kan butuh kita beragama itu adalah ketika kita terjun ke masyarakat. Nah, sedangkan masyarakat sekarang kan semuanya serba uang, serba apa-apa, pokoknya materialistik lah. Nah, sedangkan kita itu mau memulainya itu dari mana gitu. Jadinya selain itu biar istilahnya ketika kita sudah mulai padam apinya itu biar kita bisa mengobar lagi apinya itu harus gimana. Jadinya istilahnya kita harus kalau misalkan mendekatkan diri itu caranya gimana, terus biar dipupuknya itu pakai apa gitu, biar dipupuknya pakai apa biar makin pupuk. Oke. Yes, biar pokoknya gak putus asa lah, pokoknya maju terus ngaten pripun semangat apa carane. Ya. Coba itu dak. Yang pertama medsos ya. Yang pertama medsos. Sosmed. Sampai sekitar 15 tahun yang lalu kalau masyarakat akan menerima informasi itu melalui lembaga pers. Jadi ada koran, ada televisi, ada radio. Di situ ada prosedurnya, ada prosesnya. Ada wartawan yang mencari berita, kemudian dikasih ke redaksi, redaksinya menyeleksi. Kalau lolos baru dicetak, disebarkan. Jadi ada kontrol, ada prosedur. Nah, sejak ada Facebook, Twitter, internet, dan seterusnya, semua prosedur itu tidak berlaku. Setiap orang bisa jadi wartawan, setiap orang bisa jadi redaktur, setiap orang bisa menjadi pemasar,
Ya. Setiap orang bisa melakukan apa yang dulu harus dilakukan oleh lembaga besar. Jadi saiki iki sapa wae iso nyebar apa wae. Negara mungkin punya aturan untuk menghalangi, untuk mengontrol, tapi juga tetap tidak mampu secara maksimal. Jadi kalau dulu setiap berita itu ada sumbernya ada kredibilitas dan identitasnya, sehingga bisa dilacak, bisa disentuh secara hukum. Sekarang kan sukar, kata paling lewat IP-nya, terus dicari lewat siapa yang pertama menyebarkannya bisa, tapi kalau jumlahnya beribu-ribu, berjuta-juta kan tidak mungkin ada pegawai di satu lembaga untuk mengontrol itu semua setiap saat. Sampai Quran di tisu saat piturute dan lain sebagainya, yang penghinaan-penghinaan yang luar biasa. Pertama, nek zaman biyen ngono kuwi gari kok takok ke redaksi kok golek inggone terus kok kepruk ndase. Nek zaman biyen nek saiki ra iso kowe. Sekarang sukar dilacak ya. Sehingga Anda sebenarnya secara fisik teknis tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau Anda tidak bisa berbuat apa-apa biyadihi kata Rasulullah, ya kalau dengan tangan tidak bisa, secara teknis tidak bisa, ketemu orangnya juga tidak bisa, ya mencoba melakukan tandingan tapi juga tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya wong racune rong truk penisilinmu mengsak botol cilik kae. Ngono ya, dadi ora iso. Jadi saya kira jawabannya adalah Allah tidak membebankan kepada seseorang yang dia tidak mampu melakukannya. Gitu kan? Yang penting Anda ikut merasa tersinggung, ikut merasa sedih, kemudian Anda sambatnya ke Allah. Wes kok Al-Fatihah apa kok tambah Yasin? Kok tambah Yasin ping 7? Ya ping 7 kali Yasin. Setiap kata mubin Anda ingat meme itu, owonge kuwi. Anda ingat dan ning jero ati kok sambat kena Gusti Allah. Sebab yang bisa bertindak di situ hanya Allah, para malaikat, terus demit, jin, dan lain sebagainya. Anak kue arep kangelan karo Gusti Allah malaikat ya wis kowe bicarane serawung karo jin. Ya toh, engko kok duduk. Nah, itu jawab. Jadi alternatif jawabannya ya spiritual, berarti bikul bikol bihi atau bikulu bihi. Karena tidak bisa diyadihi toh. Nomor loro, itu sebabnya saya tidak punya akun Facebook, tidak punya akun Twitter dan Instagram, opo segala aku randuwe, kabeh randuwe ya. Hanya ada yang official resmi satu teman-teman yang ngerjain di Jogja Katipiro caknun.com itu tok. Jadi kalau Anda melihat ada nama saya katanya nulis ini, yang terakhir itu nulis mengenai Jogja ya. Itu Anda cek di caknun.com, kalau ada di situ berarti punya saya, kalau tidak ada di caknun.com berarti tidak ada. Tapi saya tidak akan bertindak apa-apa karena saya kayak ngene iki saiki iki saka acara suluk maleman bengi iki tok bisa dibikin 10, 20, 30, 50 meme video-video iso kok du karo sapa-sapa. Ajaran Cak Nun disikat habis oleh Ustadz Abu Samad. Cak Nun berdebat seru lawan Habib Rizik. Wah, macam-macam. Nah, itu namanya kita menyebutnya sop buntut adu domba. Jadi sapi ini orang dibutuhkan, sebetulnya membutute tok, dipakai untuk keperluan dia, baik untuk keperluan politik maupun untuk dagang supaya klik untuk duit, kan gitu. Ya. Jadi saya tidak pernah marah, saya tidak pernah membantah, saya juga tidak pernah peduli sebenarnya. Saya hidup ini urusan sama Allah. Sepanjang Allah tidak marah sama saya, hidup saya lumayan beres. Nek ming dielek-elek wong, kuwi ya wong sing elek-elek kuwi sing rugi. Aku dielek-elek, aku badi ning ngarepe Gusti Allah. Nek kowe dianiaya wong, kowe entuk potensi pengampunan dan rizki dari Allah, betul enggak? Kan ngono. Nah, dadi kowe rasa pusing ya di Al-Fatihah langsung, utawa nek kowe kober diasini ping 7 kuwi mau. Setiap kata mubin, termasuk nek bojomu minggat gitu ya. Bojomu selingkuh kuwi diasini ngono kuwi pas mubin dieling-eling raine. Tapi itu aku ora terus sing ngono-ngono kuwi ya. Jadi saya
Ada. Kadang-kadang anak-anak menyebar tulisan saya bener. Carun.com tidak ada diskusi. Pokoknya aku jadi ngene lho, kowe mlebu internet kuwi, mlebu medsos kuwi, aku takon, kowe sing bagian konsumen apa produsen? Kowe sing bagian mlekodo apa diplekodo? Kan gitu. Wong urip ki nek iso kowe subyeke, aja kowe pelengkap penderita, aja kowe objek. Nah, teman-teman ini merasa sudah maju karena sudah terlibat di dalam teknologi informasi, dipikirnya sudah maju, padahal Anda menjadi korban saja dari hoax atau informasi-informasi yang sangat salah dan sangat merusak hidup. Jadi nek kowe duwe kewaspadaan ya sederhana, nganggo akal sehat ora mungkin iki. Ya menungso ya ana sing nyenyek-nyenyek kaya ngene iki kan, tapi kan kabeh ngunduh wae bakat. Iku kudu percaya kuwi. Saya mengalami kejahatan kepada saya sejak kecil. Dan saya tidak pernah tidak menemukan bahwa Allah itu memberikan imbangannya. Jadi wong sing nek cara Jawa kuwi jenenge kualat. Nek dalam Islam kan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu pasti terjadi. Tinggal durasi waktunya ono sing langsung, ono sing seminggu, ono sing sasi, ono sing 3 tahun, ono sing 80 tahun ya ono. Ono sing ning akhirat tok diwalse ya ono. Ya kowe kudu terima ora masalah. Kalau kamu sibuk dengan apa yang kamu kerjakan, kamu menjadi sekunder itu yang medsos itu. Kamu pusing sama medsos karena kamu jadi kerjaan utama. Seringnya jadi admin. WA aja saya tutup, ini sudah seminggu ini. WA saya tutup. Sebenarnya saya masih kompromi. Saya ada WA, ada handphone, tapi saya tidak pernah terima telepon. Habib Anis ini berlagak telepon ora tak terima ben. Omongane presiden, apa meneh menteri ora kira tak buka telepon. Berarti aku ora tahu. Kalau ada Zaki tak kasih Zaki, kalau ada Gandhi tak kasih Gandhi, ada siapa di sekitar saya tak suruh mewakili Carun sedang meeting. Ora tahu terima telepon aku. Ya, WA itu kan memang infiltrasi kepada Anda. Kalau BBM dulu Mas, di invite itu Anda mau apa tidak. Kalau Anda tidak mau, dia tidak bisa memasukkan. Kalau WA, siapa saja bisa Anda masukkan ke grup. Setuju atau tidak setuju. Itu berarti melanggar prinsip demokrasi. Akhirnya grup gonku kuat banget. Dan saya tidak bisa meladeni. Lagi aku nanti penggawean apa piye sedina postingnya nek 800 sono. Tak tinggal sak jam nu wis 200. Terus aku kan maca iki. Wong aku seumur hidup ora tau maca. Buku ora maca kon masuk medsos angun. Ora aku ora tau maca. Itu. Jadi akhirnya tak tutup Mas WA itu. Jadi sekarang betul-betul tidak bisa menghubungi saya kecuali lewat sekretariat saya. Itu minimum saya menunjukkan bahwa aku ora butuh pemasaran loh. Ora butuh pemasaran. Aku ora ngerayu sapa-sapa, aku ora nawake awakku nang sapa-sapa, bahkan lawangnya tak tutup. Nek pancen kowe butuh tenan, apik tenan maksudmu, mesti kowe akhirnya goleki aku ngono. Jadi aku menyaring orang untuk benar-benar. Jadi kok lawangnya ditutup rezekine, ayo rezeki berkurang ora apa-apa. Allah tahu kenapa saya menutup kok. Gitu. Kan Allah yang menentukan rezeki saya. Dan saya hidup karena Allah, tidak karena manusia. Gitu loh Dek ya. Nah, jadi di Al-Fatihah. Utawa nek kowe keset Al-Fatihah min haitsu la yahtasib, min haitsu la yahtasib, min haitsu la yahtasib. Wis, min haitsu la yahtasib wis kuwi diwaca. Banyak-banyak. Wis engko ngunduh wae bakat dia akan ada akibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mati di tangan Allah. Mari kita flashback di zaman COVID-19. Allah, Rasulullah, dan Islam sangat murah hati menolong jenis orang seperti saya yang tidak berada di garis puncak dari struktur dan stratifikasi di bidang apapun saja. Betapa beruntungnya saya tidak menjadi ulama, raja, presiden, profesor,
dokter, tokoh nasional, dan banyak puncak-puncak gunung lainnya. Karena alamat saya di kerendahan, di dataran tanah paling rendah, maka malah bebas dari ukuran. Tidak ada orang bertanya, tanah dan sawah di desamu berapa tingginya. Kecuali untuk urusan administrasi di atas permukaan laut. Toh tidak ada orang bertempat tinggal di laut, orang hanya melancong melewati laut. Makanya orang Madura marah besar, kenapa urusan laut sampean bawa-bawa ke darat? Karena beralamat di kerendahan, di garis nol. Maka kalau ada yang menanyakan kepada saya tentang apapun saja, sangat mudah menjawabnya. Misalnya, sampai berapa lama berlangsungnya wabah corona ini? Apa sampai tahunan? Kira-kira berapa lama lagi vaksin penawar COVID-19 akan bisa dipastikan dan kita semua bisa mengaksesnya? Sekali lagi sangat mudah menjawabnya. Pertama yaitu wallahu a'lam bisawaf. Yang kedua, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu kalimat tokoh Pala Bagong di lakon drama Sunan Sableng dan Paduka Petruk. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dalam positioning, Allah mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Ana a'lam wa antum la ta'lamun. Bahkan tidak hanya strata tahu, tapi juga mengerti dan bisa. Habib Nur Muhammad contohnya, atau kalau pakai bahasa Rusia Habib Nurmagomedov, sehabis setiap kemenangannya dalam pertarungan MMA, selalu melakukan adegan pantomim ini. Pertama, tangan kanannya menunjuk dadanya, berarti aku. Lantas tangan yang sama dinaikkan dengan digerak-gerakkan ke kiri dan ke kanan, berarti bukan aku. Terakhir tangannya naik, telunjuknya menuding tepat ke atas, berarti maksudnya yang menang melawan Laquinta, Edson Barboza, Dustin Poirier, Conor McGregor, dan lain-lain bukanlah saya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib sangat berprinsip innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya ia sebagai makhluk dan hamba Allah yang berasal dan kelak kembali kepadanya, tetapi setiap yang pernah dicapainya dalam kehidupan pada hakikatnya adalah kehendak Allah, kemurahan Allah, dan ketetapan Allah. Maka setiap melawan kebrutalan, kata-kata, dan kekejaman hati McGregor, Habib selalu mengatakan, I will make him humble. Aku pengen jotos rainya McGregor untuk membuatnya belajar berendah hati. Habib adalah mubalik Islam di setiap langkah dan ucapannya. Ia mempraktikkan sikap tawadhu dan berikhtiar membuat siap saja bertawadhu juga kepada Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allaha rama. Kita menang atau kalah, Allah lah yang memenangkan atau mengalahkan. Apalagi McGregor, preman Irlandia, yang menyatakan, kalau Yesus turun dan bertanding lawan saya, maka saya juga akan tendang bokongnya. McGregor bukan hanya ikon utama dunia kapitalisme olahraga, tapi juga model paling karakteristik dari peradaban umat manusia abad 20 dan 21. Makanya saya selalu memohon kepada Allah agar Habib jangan pernah mau tanding ulang melawan McGregor, makhluk yang menjijikan itu. Bahkan lawan Habib yang seharusnya digelar Tony Ferguson juga saya memohon tak akan pernah terjadi, dan coronavirus membatalkannya. Padahal ini sudah rencana jadi yang kelima. Tony juga tidak kalah nyinyir dan adik-gang adikung adigunanya. Semoga Allah memberikan yang terbaik pasca corona kepada Habib.
Karena kiprah pemuda saleh Dagestan itu sangat berhubungan dengan hati dan perasaan kaum muslimin sedunia. Sampai kemarin sore, juru bicara corona kita mengucapkan, insya Allah saja gengsi dan merasa terlalu tinggi untuk mengucapkan kalimat yang menurutnya mungkin akan merendahkan dirinya dan manusia. Maka gantinya insya Allah adalah pasti, kita pasti bisa, Indonesia pasti bisa. Memang dengan sejumlah pengetahuan dan strategi perilaku nasional, kata pasti itu rasional untuk di lidah kita. Dan kita merasa lebih hebat dari Nabi Sulaiman, Raja Agung sepanjang zaman, yang loyo terduduk di kursinya melihat ketidakberhasilan rencananya untuk memerankan raja penggantinya. Hanya karena tidak mengucapkan insya Allah, kata teman kanak-kanak saya di Jombang tentang anak-anak pemberani dan tinggi hati, arek iku durung tahu dibatek ilate. Saya tidak lantas mengasumsikan, apalagi mengklaim dan memastikan bahwa Allah akan murka oleh tinggi hatinya Indonesia kepadanya. Allah itu maha syakur dan maha sabur, maha bersyukur dan maha penyabar, juga ia berkuasa mutlak atas segala hal, termasuk menangguhkan murkanya atau mengampuni hambanya. Yang saya ingin katakan hanyalah bahwa jamaah ma'iyah dan saya sama sekali tidak punya keberanian untuk bersikap tinggi hati di hadapan Allah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti sangat tidak populer apa yang saya tulis, wilayah tematiknya, cara pandangnya, pengambilan dimensi nilainya. Misalnya kalau mau ketemu Fir'aun, Haman dan Karun, tak usah jauh-jauh ke sejarah masa silam. Aba wastakbara izab illa Fir'auna innahu tagha, pahami saja Indonesia negerimu ini sendiri, serta seluruh karakter dan perilaku nilai-nilai global yang sedang berlangsung. Dan kita jamaah ma'iyah juga tidak GR untuk merasa kita adalah Musa dan Harun, apalagi berhalusinasi bahwa Allah kasih tongkat penelan sihir kepada kita sebagaimana dikasihkan kepada Nabi Musa. Kita semua jamaah ma'iyah, termasuk saya sendiri, benar-benar hanya wong cilik dalam term sosiologi modern Indonesia dan dunia. Kita tidak berdaya, tetapi tidak berarti mereka boleh dan bisa menekuk kita agar bersujud kepada pilihan nilai-nilai mereka. Respon atas ma'iyah dan tulisan-tulisan ini persis sebagaimana digambarkan oleh Allah. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih memilih untuk mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangan itu tidak menambah kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari kebenaran Allah. Jamaah ma'iyah juga tidak memimpikan akan terwujudnya firman yang lain. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Surat Al-A'raf. Tidak ada wiridan ma'iyah yang bunyinya, kunu kirodatan kosyiyin, jadilah kalian semua kera-kera yang hina, untuk menghayalkan atau mengikhtiari sesuatu yang sudah nyata. Jamaah ma'iyah juga tidak mengatakan bahwa pelaku peradaban sekarang ini adalah sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Surat Al-Isra. Bukan, mereka bukan itu. Mereka sekedar pengidola
pengikut dan pembebek kaum yang Allah sebutkan itu. Dalam 2-3 gelombang, Corona sedang bekerja keras untuk mengubah manusia. Tetapi Allah sendiri sudah memfirmankan, tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka datangnya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari kebenaran Allah. Yang akan berubah hanyalah pola perilaku budaya mereka, cara berputarnya perekonomian mereka, serta sejumlah nilai-nilai keduniawian mereka, sebagaimana dulu lahirnya Renaissance atau masyarakat pasca Hud dan pasca Nuh. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Makna kalimat padahal kamu tadinya mati pada ayat di atas merujuk pada ketiadaan atau mati dalam tulang sulbi dari ayahnya, adalah tulang ekor manusia yang keberadaannya dianggap tidak memiliki fungsi penting bagi manusia. Ayat tersebut dapat menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus kekuasaannya. Tiap manusia di dunia ini bahkan bukan merupakan sesuatu apapun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka. Pesan dan peringatan terhadap tiap muslim yaitu agar manusia jangan terlalu cenderung kepada dunia. Hidup yang sebenarnya ialah di akhirat nanti. Hidup di dunia merupakan hidup untuk mempersiapkan hidup yang lebih baik nanti. Allah lah yang menentukan ukuran dan batas waktu kehidupan makhluk. Seperti kapan suatu makhluk harus ada, bagaimana keadaannya, kapan akhir adanya, dan sebagainya. Semoga dengan memahami hidup mati di tangan Allah dapat menjadi peringatan bagi kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.